Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini kami akan sampaikan informasi terbaru dari perkembangan seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru di tahun 2021 dan tentunya berita berkaitan dengan P3K Guru yang nantinya akan dilaksanakan di tahun 2022. Akan kami sampaikan dua informasi di sini. Namun sebelum kita ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Informasi yang pertama, kami sampaikan dari media online jpnn.com bahwa bertemu dengan Profesor Nunuk, Ketum FHNK 2I sampaikan kabar baik. Nah, jadi Bu Nunuk Suryani kita ketahui ya telah terjadi kecelakaan terhadap beliau dan beliau dirawat di rumahnya, dan ini Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia mengunjungi beliau dan melakukan pertemuan dengan Bu Nunuk Suryani. Kami bacakan, Ketum DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Bapak Raden Sutopo Yuwono mendapat penjelasan detail soal P3K. Ini setelah Sutopo dan sejumlah pengurus FHNK 2I dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur menyambangi Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Profesor Nunuk Suryani. Sutopo menceritakan, niat awal sebenarnya ingin membesuk Profesor Nunuk di rumah sakit, namun pejabat Kemendikbudristek itu sudah dirawat di rumah. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Profesor Nunuk, lega melihat beliau selamat dari musibah kecelakaan, kata Sutopo kepada jpnn.com. Nah, kemudian apa isi dari pertemuan Bapak Sutopo dengan teman-teman Forum Honorer Non Kategori 2 dengan Bu Nunuk Suryani? Nah, di sini disebutkan Sutopo dan pengurus FHNK 2I pun mendapat pesan dari Bu Nunuk tentang untuk tenang serta sabar. Kemendikbud terus bekerja menyiapkan kebijakan yang berpihak kepada guru honorer. Pesan Prof Nunuk agar para pengurus memberikan ketenangan bagi anggota bahwa semua permohonan 2021 dan 2022 yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah sudah diperjuangkan Profesor Nunuk, terangnya. Sutopo pun mengapresiasi perjuangan para pejabat Kemendikbudristek yang sudah mengantarkan guru honorer resmi menandatangani kontrak dan mendapatkan SK P3K sehingga bulan depan sudah bisa mendapatkan gaji P3K. Dia mengaku menyampaikan usulan soal kenaikan gaji honorer menjadi 2-3 juta tanpa mengganggu APBN dan APBD. Beliau mendukung usulan gaji honorer ini serta usulan kami lainnya terkait P3K, ucapnya. Sutopo lega karena Nunuk meminta agar semua usulan FHNK 2I dibuat surat permohonan resmi. Dia kembali mengajak semua honorer tidak mengganggu proses pemulihan Bu Nunuk Suryani. Nah, jadi ini informasi yang pertama dari Bu Nunuk bahwa poin pentingnya bahwa semua permohonan di tahun 2021 dan tahun 2022 sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Jadi artinya tuntutan dari guru-guru honorer ya, baik melalui guru honorer non kategori 2 atau forum-forum guru honorer yang lain, forum guru honorer lolos passing grade misalkan, itu memang sudah diperjuangkan oleh Bu Nunuk dan sudah disampaikan kepada pemerintah. Jadi kita tinggal menunggu lahirnya atau munculnya nanti peraturan tentang pengangkatan P3K guru di tahun 2021 ataupun di tahun 2022 yang sudah mengalami perubahan, akan adanya masukan dari guru-guru honorer. Nah, kemudian untuk informasi yang kedua, informasi kedua ini masih berhubungan dengan P3K guru di tahun 2021. 100.000 calon P3K berpotensi TMS, jadi peluang besar guru honorer lulus PG tanpa formasi. Saya bacakan bahwa terbitnya surat BKN yang mewajibkan pejabat pembina kepegawaian PPK melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dalam usulan penetapan NIP menimbulkan pro dan kontra. Sebagian besar guru honorer menyambut positif karena hanya untuk memenuhi syarat. Namun di sisi lain tidak sedikit yang keberatan karena ketentuan dari BKN tertanggal 14 Februari
mencantumkan soal masa kerja minimal 3 tahun dan 5 tahun. Nah, merespon hal ini, Bapak Raden Sutopo Yono memprediksi sekitar 100.000 peserta dari guru swasta lulusan profesi guru dan guru baru tidak dapat mendapatkan SPTJM. Tentunya untuk lulusan profesi guru tidak dapat ya, karena dia kan belum menjadi guru. Artinya tidak ada 3-5 tahun pengabdian atau masa kerja kan tidak ada. Nah, dari 293.000 peserta P3K yang lulus seleksi tahap 1 dan 2, saya prediksi 100.000 tidak memenuhi syarat, kata Sutopo Yono. Dia menjelaskan bahwa prediksinya itu berdasarkan dari melihat kondisi sejumlah sekolah negeri di daerahnya, yang mana 4-5 guru atau separuhnya dengan masa kerja di atas 3 tahun. Sebagian lagi di bawah 3 tahun, belum lagi jika ditambah lulusan PPG, guru swasta, peserta berstudi dengan pengabdian di bawah 3 tahun dan yang belum pernah mengajar. Itu hanya perkiraan ya, bisa saja kurang atau lebih dari itu. Jadi ini surat yang menjadi polemik ya dari BKN yang penerbitan SPTJM. Sebenarnya kalau untuk SPTJM tidak masalah, hanya penerbitan, namun di situ ketika ada masa kerja 3 dan 5 tahun itu yang menjadi polemik. Sutopo menilai kebijakan yang terkesan mendadak ini di sisi lain membuat lega guru honorer yang pengabdiannya panjang. Namun sebab lanjut dia, pemerintah memperhitungkan masa kerja guru honorer sehingga tidak disamakan dengan pendatang baru. Dia masih mengingat niat pemerintah membuka formasi 1 juta P3K guru yang salah satu semangatnya ialah menyelesaikan honorer. Nah, guru honorer yang sudah menua di sekolah negeri akan ditingkatkan kesejahteraannya. Selain itu, kata Sutopo, diperketatnya aturan penetapan NI P3K ini memberikan peluang bagi guru honorer yang lulus passing grade tetapi tanpa formasi. Jika banyak calon P3K guru tahap 1-2 dinyatakan PMS, otomatis formasinya yang tersisa banyak. Formasi itu nantinya bisa diisi oleh guru honorer yang lulus passing grade. Janji Kemendikbudristek yang lulus PG P3K 2021 jadi prioritas untuk mengisi formasi kosong. Mudah-mudahan segera terrealisasi, ucapnya. Sutopo juga berharap para PPK tidak mengulur waktu pengusulan penetapan di P3K ke BKN. Tentunya imbas dari surat BKN ya tanggal 14 Februari itu banyak sekali memang daerah yang mengulur ya. Ini ada berita penetapan di P3K guru, BKD Sejatim menolak SPTJM, ada yang menolak secara terang-terangan ya. Semoga ini tidak membawa dampak atau masalah yang berkelanjutan sehingga semakin molor ya untuk penetapan di P3K tahap 1 dan tahap 2. Saya yakin karena tahap 1 juga masih banyak yang belum menerima SK, apalagi tahap 2. Semoga ini nanti prosesnya segera berlangsung cepat sehingga guru-guru yang sudah lolos tahap 1 tahap 2 segera mendapatkan SK, dan tahap 3 segera ada kepastian apakah akan ada P3 guru tahap 3 ataukah akan dibersamai atau pelaksanaannya akan berlangsung melalui rangkaian P3K di tahun 2022. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.